Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Sariko, saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian, Prodi Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video tentang presentasi tentang materi tsunami. Oke. Yang pertama, slide pertama, tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang. Tsunami ini terdiri dari dua suku kata, su dan nami. Su adalah pelabuhan dan nami adalah gelombang. Jadi dapat diambil pengertian bahwa tsunami adalah rangkaian gelombang laut besar yang disebabkan oleh gempa bumi, kemudian runtuhan pegunungan atau letusan gunung bawah laut. Tsunami juga bisa terjadi akibat tabrakan laut dengan meteor raksasa, meskipun hal ini langka terjadi. Kemudian tsunami juga terjadi apabila terjadi gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air. Kita lanjut. Ini merupakan gambar yang diambil dari terjadinya tsunami di Aceh pada 2004. Slide berikutnya, ini adalah diagram penyebaran bencana tsunami di dunia. Kita lihat pertama yang banyak terjadi tsunami adalah Jepang, kemudian Amerika, kemudian Indonesia di urutan yang ketiga. Jadi dan yang keempat Filipina, yang kelima dan lain-lain. Kita lanjut. Ini adalah penyebab terjadinya tsunami. Tsunami dapat dibangkitkan oleh pertama gempa di bawah dasar laut. Hal ini paling sering terjadi. Ini akibat terjadi di tsunami di Palu juga terjadi akibat gempa di bawah dasar laut. Kemudian letusan gunung api. Letusan gunung api ini jarang terjadi atau tidak sering terjadi. Kemudian landslide di dasar laut ini juga jarang terjadi. Apalagi jatuhnya komet meteor besar di bumi atau di laut ini juga jarang terjadi. Kita lanjut. Ini kemudian kita beralih di akibat tsunami. Tsunami menyebabkan beberapa akibat, dampak fisik, dampak sosial, dan dampak kesehatan. Yang kita bahas pertama yaitu dampak fisik. Dampak fisik di tsunami ini itu dapat membanjiri daratan hingga jauh, kekuatannya bisa mengangkat tembok besar, kendaraan, menghancurkan rumah-rumah dan lain-lain. Dan ketika mencapai daratan, tsunami tidak selalu tampak sebagai rangkaian gelombang raksasa. Ia bisa juga terlihat seperti gelombang pasang yang amat cepat. Tsunami dapat juga menyebabkan bencana dalam bentuk banjir bandang, pantai, penggaraman tanaman pantai, dan kekurangan air bersih. Oke, kita lanjut. Ini akibat tsunami yang kedua, yaitu dampak kesehatan. Walaupun tsunami telah pergi, namun masih ada serangan penyakit akibat kerusakan pasca bencana. Mungkin lebih menyesalkan bila tidak diantisipasi dengan baik. Bayangkan beragam kuman dan virus mengintai di balik puing-puing rumah, sekolah, pasar, mayat-mayat bergelimpangan, genangan air kotor, dan sampah. Penyakit yang paling sering diderita korban adalah pneumonia, yaitu infeksi yang terjadi setelah paru-paru penderita kemasukan cairan secara berlebihan, terutama air laut yang telah bercampur dengan lumpur dan berbagai macam kotoran. Sepertiga dari jumlah penderita ini adalah anak-anak yang banyak terjadi. Kita lanjut. Ini slide yang berikutnya, ini dampak sosial. Adanya suatu bencana, terjadi bencana termasuk tsunami, menyebabkan suatu negara mengizinkan masuknya orang atau militer asing untuk melakukan tugas kemanusiaan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kasus pelecehan seksual yang dilakukan warga negara asing yang sedang melakukan misi kemanusiaan tersebut. Kondisi daerah yang terkena bencana tsunami kemungkinan terjadinya berbagai hal,
mulai dari tindakan pelecehan hingga praktek prostitusi dengan melibatkan orang-orang asing dan para wanita. Terjadi pelecehan seksual di daerah yang terkena bencana alam disebabkan karena banyak wanita yang trauma dan putus asa akibat bencana alam tersebut dan faktor biologis manusia. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini pertanyaannya. Ini ada pertanyaan, mengapa terjadi gempa? Pertama, karena Indonesia terletak pada jalur pusat-pusat gempa bumi global Circum Pasifik. Yang kedua adalah adanya pergerakan lempeng. Kita lanjut. Yang kemudian kita membahas karakteristik tsunami. Besar kecilnya tsunami yang terjadi di samping tergantung pada morfologi pantai. Juga dipengaruhi karakteristik sumber gangguan implicit yang ditimbulkan dalam perjalanan ke pantai. Akan mengalami transportasi tinggi, panjang dan kecepatan atau arah gelombang. Bila tsunami melintas alur yang sempit dan dangkal, maka tinggi gelombang tsunami akan mengalami pembesaran. Kita lanjut. Ini adalah skema terjadinya tsunami. Jadi gerakan vertikal gerak bumi dapat mengakibatkan dasar laut naik secara tiba-tiba, mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai ke pantai menjadi gelombang besar dan terjadinya tsunami. Kita lihat ini merupakan ilustrasi dari pantai. Ini kondisi laut pada saat air tenang. Ini sebelum terjadi tsunami. Oke, ini ilustrasi terjadinya patahan. Sudah mulai ada patahan di bagian bawah, air naik. Kemudian ini ilustrasi yang ketiga, ini karena air yang terpental kembali turun, air ini menimbulkan sebuah gelombang. Coba kita lihat sini, terjadi gelombang tersebut akan sangat tinggi. Jika sudah bertemu dengan daratan, gelombang yang besar itulah yang akan memperondakan daratan yang ditemuinya. Jadi ini merupakan ilustrasi yang dimana gelombang naik besar ketika sampai di daratan. Apapun yang ditemuinya, baik bangunan, akan digur habis-habisan atau diperondakan. Untuk lebih jelas, perhatikan gambar di bawah ini yang menerangkan bagaimana gelombang yang mungkin tingginya 50 sampai 100 cm itu akan menjadi ombak yang sangat tinggi. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita sudah belajar tentang tsunami, karakteristik, dampak-dampak, skema terjadinya, bahkan ilustrasi sudah kita pelajari. Semoga apa yang saya presentasikan pada hari ini, pada video kali ini, bisa menambah wawasan untuk teman-teman sekalian lebih giat lagi dalam mempelajari dampak-dampak terjadi tsunami atau cari bagaimana menghadapi tsunami. Terima kasih. Jadi saya Edi Saliko. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi